Jakarta. Tapi kejebak macet di Jakarta tuh nggak apa-apa, karena masih banyak pemandangan enak, mobil lu masih AC enak. Yang nggak enak adalah kejebak macet dan kebelet pipis. Dan lu nggak gerak, nggak bisa kemana-mana. Itu nggak enak banget. Apalagi lu di mobil. Di mobil kan pakai seat belt. Lu tahu seat belt mobil kan bentuknya begini dan begini. Kalau lu kebelet pipis, ada daerah terlarang yang nggak boleh disentuh. Yaitulah di bawah udel. Area di bawah udel tuh kalau ditekan tuh yang gitu. Yang kalau ditekan dikit seat beltnya kan neken. Iya gak? Kayak ada gemeter-gemeter gitu. Dan di saat itu ya untungnya gue gak kecelakaan dan mati di saat itu. Karena tuh gue kebelet banget. Gue takutnya kalau gue kecelakaan mati, gue ketemu Tuhan, kamu masuk neraka. Gak apa-apa Tuhan, yang ada toiletnya aja di mana deh. Surga neraka gak penting gitu ya. Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis. Banyak sevel. Ya gak? Sevel tuh tempat pipis kalau macet. Tapi ini sevel nih banyaknya udah mulai kalah ya. Udah mulai kalah sama banyaknya cappuccino cincau. Gila. Itu siapa yang mulai sih, di mana-mana ada, gila. Jalan dikit cappuccino cincau. Kayaknya nanti kiamat kita kebanjiran cappuccino cincau deh di Jakarta kayaknya. Dan saat udah nyampe tempat pipis, lu tau gak, jalan dari mobil ke tempat pipis itu kayak jalan terjauh yang pernah lu jalanin gitu. Dan entah kenapa kayaknya nih, area pengeluaran lu tahu kalau lu udah deket toilet. Misalnya lagi jalan masih biasa nih, makin deket tuh makin pengen ya, kok makin pengen gitu kan. Dia kayak tahu gitu. Dan pas udah nyampe toilet tuh kayak ngalamin kelegaan yang luar biasa, tau gak lu? Yang pas nyampe toilet tuh yang Pak, enak Pak. Orang-orang lihat kayak ini kenapa nih orang itu ya. Dan setelah pipis, dan lu keluar dari toilet tuh kayak lu ngalamin sesuatu yang beda gitu ya gak? Keluar tuh kayak langit lebih cerah, aduh. Burung-burung berkicauan. Wiranto batal nyapres, waduh. Bahagia ya Allah. Diam nih. Saya tahu ada Wiranto di sekitar sini. Ngaku. Pak Wiranto jangan nyamar Pak Wiranto, saya tahu di sini pasti nih. Ini kamu ya? Hei Pak Wiranto. Bagus make up-nya sekarang ya. Lu pernah nonton gak sih, kasihan gue liat Pak Wiranto, ya gak? Nyamar jadi tukang beca, dia lusuh-lusuhin item-item. Bahkan lebih lusuh daripada tukang beca asli, pernah lihat gak? Tukang beca aja ngeliatnya kasihan nih orang. Gua gak gitu-gitu amat perasaan jadi tukang beca. Gue mau ngomongin ini deh, capres deh. Ini kan calonnya ada dua ya, Jokowi sama Prabowo. Menurut gue gak terlalu fanatik siapa-siapa ya. Cuma menurut gue, tim suksesnya Jokowi ini keren. Kalian tahu siapa ketua tim suksesnya Jokowi? Prabowo. Oh iya, jangan macam-macam. Prabowo, lu udah lihat kan koalisinya Prabowo? Prabowo tuh ngumpulin orang-orang yang dibenci di Indonesia, biar orang milih Jokowi. Ya gak? Tim suksesnya. Prabowo sadar dia disebelin, jadi dia ngumpulin orang-orang yang dibenci di seluruh Indonesia. Dia ngumpulin Prabowo, calon wakilnya Hatta. Dia temenan sama PKS, temenan sama FPI, semua dibenci orang kan. Kumpulin yang dibenci biar orang-orang milih Jokowi gitu. Coba Prabowo dibenci karena apa? Karena kasus penculikan. Hatta dibenci karena apa? Karena kasus anaknya yang nabrak terus nggak diusut. PKS dibenci karena apa? Karena dia punya menteri yang namanya Tifatul Sembiring dan dia blokir bokep gitu kan ya. Kita benci itu, benci. Padahal gue belajar banyak dari bokep. Terutama bokep Jepang. Bokep Jepang gue jadi tahu, gue gak akan mau yang namanya ML sama cewek Jepang. Tahu kenapa? Ntar lu ketemu cewek Jepang, lu pelorotin celananya, ininya disensor. Ya, anjing. Aduh disensor lagi. Kita buka celana disensor juga, ya. Cewek Jepang. Terus apa lagi ya, dia PKS karena kita benci PKS karena ada Tifatul. Dan dia ngerangkul FPI. Kita semua benci FPI karena itu FPI aja udah ya, kita benci pokoknya. Yang terakhir dia ngerangkul P3. Partai yang lambangnya Ka'bah, tapi menterinya terkait korupsi ya. Kita benci sama Surya Dharma Ali, dia menteri agama dan dia ketangkep korupsi. Bayangin, Kementerian Agama korup, lu bayangin coba. Itu kan orangnya pakai peci kemana-mana ya.
pada pakai peci, jidatnya hitam-hitam gitu kan. Tapi korupsi. Gue takutnya tuh kayak hitam bukan sering sholat, itu pecinya aja luntur gitu ya ke bawah, jadi agak hitam, malu-maluin banget sih. Gue sebagai orang Islam malu gue liat yang kayak gitu. Lagian juga yang dikorupsi tuh aneh-aneh, ada korupsi pengadaan Al-Quran. Lu bayangin Al-Quran dikorupsi, kitab suci dikorupsi. Gue takutnya gue beli Al-Quran hasil korupsi, dia kan lagi baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, shodaqallahul azim. Ayatnya yang lain mana nih? Ayatnya yang lain mana Pak? Ini Pak hasil korupsi nih Al-Qurannya nih. Ayatnya mana yang lain? Al-Quran kok dikorupsi. Padahal lu bingung gak sih Kementerian Agama tuh kerjaannya apa? Kalau Kementerian Pekerjaan Umum jelas dia bikin jalanan gitu ya. BUMN jelas Pertamina segala macam. Kementerian Agama kerjaannya apa? Gue perhatiin kerjaannya cuma ada 2. Dan dua-duanya gak pernah beres. Yang pertama adalah ngurus haji. Pernah ada ngurus haji beres? Gak pernah. Pekerjaan kedua adalah menentukan hari lebaran. Pernah ada beres menentukan hari lebaran? Gak pernah. Kerjaan lu cuma 2 dan lu korupsi. Dan katanya gue baca ya, korupsi terbanyak itu adalah dari pengadaan haji. Apa namanya? Melaksanaan haji. Gue jadi takut gue melaksanakan haji nanti pakai baju ihram kan gak pakai apa-apa lagi dalamnya ya, telanjang. Itu baju ihramnya bekas tahun lalu. Jadi lu habis naik haji kumpulin lagi buat tahun lalu gitu. Buat tahun depan gitu. Dan nanti misalnya lu ikut pergi haji nih ya, dananya dikorupsi, lu naik pesawat, pas mendarat, lu ketemu Ka'bah, lu pegang Ka'bahnya roboh. Ternyata ini setnya OVJ, ini styrofoam. Sialan. Mendaratnya bukan di Arab, di tendean ternyata, sialan. Dikorupsi nih, masa Ka'bahnya styrofoam. Ambruk. Kan sebel lu ya, orang-orang yang kayaknya paling agamis tapi ternyata korupsi. Padahal kan mereka harusnya tahu kalau Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha mengampuni. Itu dia yang mereka tahu tuh ya. Tuhan maha mengampuni, bener juga. Korupsi aja kalau gitu kita semua. Rese emang ya. Tapi Jakarta makin kesini tuh makin ngeselin pengendara motornya, setuju gak? Oh pada naik motor semua di sini ya, sorry. Tapi lu emang pada ngeselin, gue sebel. Terutama yang suka ngobrol di motor, tau gak? 2 motor jalan barengan ngobrol kanan kiri. Jalannya di tengah gitu, mau disalip susah, tapi ngobrol aja, asik banget kayaknya. Lu gak ada tempat lain buat ngobrol, harus di motor. Itu biasanya gue perhatiin nih orang-orang yang ngobrol di motor tuh biasanya habis nongkrong nih rame-rame di kafe, terus jalan arah pulangnya bareng. Akhirnya mereka jalan bareng, terus ngobrol di jalan. Di jalan ngobrol dari tadi di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu, ha? Ngobrol mah dari tadi, jangan di jalan. Sebel kan? Belum lagi yang suka nggak pakai peraturannya tuh nggak dipakai semua gitu, perlengkapannya. Karena gue sering lihat ya, motor malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, duduknya bertiga, lawan arah. Kalau mau ngelanggar peraturan tuh satu-satu gitu ya. Ini semua diabrakin, kita langgar aja semua ya, tanggung. Gak usah pakai lampu, duduk bertiga nggak pakai helm, lawan arah sekalian. Mobil tuh sebel, karena kalau kita nabrak, yang salah gue. Kenapa bisa gitu nih, pengendara motor ini udah kayak senior atau nggak, terlalu benar gitu, gue sebel. Dan kalau lu argumen nih, misalnya gue pengendara mobil, gue nabrak motor, nggak akan beres argumen lu, pasti lu yang salah. Nama pengendara motor tuh kayak argumen sama cewek lu. Argumentasi nggak akan aku yang salah, baru beres. Habis itu jalan bareng lagi kita. Yang susah juga di Jakarta ini adalah nyebrang di zebra cross. Ya nggak? Isinya motor semua. Gue waktu itu pernah 2 tahun lalu gue ke Jepang ya, semua orang tuh nyebrangnya tuh di zebra cross. Nggak ada yang nyebrang di luar zebra cross. Kalau di Jakarta beda, orang nyebrang di mana aja, kecuali di zebra cross, ya kan ya? Nyebrang di mana aja udah. Karena orang Indonesia tuh nyebrang nggak perlu zebra cross, nyebrang cuma butuh tangan. Asik banget. Dan lagi nih zebra cross sekarang tuh susahnya tuh banyak motor ya nggak? Motor tuh kayaknya tuh kalau di perempatan nggak berhenti di zebra cross kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu kayak. Aduh gue kayak berhenti zebra cross deh gitu kayak. Lu sebagai pejalan kaki tuh mau nyebrang aja kayak main halang rintang tuh nggak? Ini motor gitu gue samping kadang-kadang lewatin bangkunya dulu misi mas. Misi gitu. Susah gue cuma mau nyebrang ya Allah. Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh nggak mau ngeliat ada celah kosong dikit tuh harus diisi ya nggak? Kosong isi, ada yang udah sampai depan, ada yang kosong. Mas masih kosong nih mas, isi mas, isi.
Kenapa sih? Kayaknya mereka nggak mau ada saf yang kosong, takut diisi setan kayaknya ya. Mas, safnya harus penuh, kalau nggak penuh nggak akan hijau lampunya. Kan nggak gitu juga. Belum lagi yang terakhir yang paling gue sebel ya, kalau tadi kan dia emang nggak pakai helm, nggak bawa helm. Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa, tapi ditaruh di sikut, ditaruh sini. Dia pakai aja santai gitu. Kan helm lu ada, kenapa nggak dipakai? Emang sikut lu lebih berharga daripada kepala lu? Gue yakin orang yang gini otaknya disikut. Sekalian aja pakai dua kanan kiri, otak kanan, otak kiri. Jadi kalau mau mikir, mikir dulu dia begini nanti. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.